Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus, Rabu, 23 April 2025. Umat Katolik dan masyarakat umum dapat memberikan penghormatan terakhir hingga Jumat malam sebelum Paus Fransiskus dimakamkan pada Sabtu. Jenazah Paus dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus dan disemayamkan selama 3 hari. Pemindahan dan persemayaman diiringi dengan misa, nyanyian, dan doa-doa. Misa berlangsung di alun-alun Santo Petrus dipimpin Kardinal Giovanni Battista Re. Masyarakat diperbolehkan memberikan penghormatan mulai pukul 11 waktu setempat, pukul 16 WIB, hingga tengah malam. Penghormatan dilanjutkan pada Kamis pukul 7 hingga tengah malam, dan Jumat pukul 7 hingga pukul 19. Peti jenazahnya yang sederhana akan ditempatkan di pintu tengah Basilika Santo Petrus sebelum diletakkan di depan altar pengakuan. Ribuan orang diperkirakan akan hadir untuk memberikan penghormatan, termasuk para tokoh dunia. Banyak pemimpin dunia yang sudah mengumumkan akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Mereka yang akan hadir antara lain Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan istrinya, Melania, serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan istrinya, Olena Zelenska. Presiden Argentina Javier Milei, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva beserta istrinya, Janja, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, Kepala Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, Kepala Dewan Eropa Antonio Costa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Pangeran William yang mewakili Raja Charles III juga akan datang ke pemakaman Paus Fransiskus. Selain itu, ada Presiden Irlandia Michael Higgins, Perdana Menteri Irlandia Michel Martin, Raja Spanyol Felipe VI beserta Ratu Letizia, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, Presiden Polandia Andrzej Duda, Perdana Menteri Belgia Bart de Wever, serta Raja Belgia Philip dan Ratu Mathilde yang akan hadir. Perdana Menteri Belanda Dick Schoof dan Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp akan hadir mewakili Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima. Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa dan Perdana Menteri Luis Montenegro dikabarkan akan hadir. Begitu pula dengan Presiden Hongaria Tamas Sulyok, Kanselir Austria Christian Stocker, Presiden Slovenia Nataša Pirc-Musar, Perdana Menteri Slovenia Robert Golob, Presiden Lituania Gitanas Nausėda, Presiden Latvia Edgars Rinkēvičs, Presiden Estonia Alar Karis, serta Pangeran Albert II dan Putri Charlene yang mewakili keluarga Kerajaan Monaco. Negara-negara Eropa lainnya yang mengirimkan pemimpin ialah Ceko, Kosovo, Moldova, Romania, dan Slovakia. Para kardinal telah bertemu untuk menetapkan tanggal pemakaman Paus. Pada Selasa, mereka menetapkan Paus Fransiskus akan dimakamkan pada Sabtu, 26 April 2025. Kematian Paus Fransiskus menggerakkan ritual kuno proses transisi dari satu paus ke paus lainnya. Setelah meninggal, cincin kepausan akan dipecahkan, begitu pula segel timah yang digunakan untuk menyegel dokumen. Ini dilakukan supaya tidak dapat digunakan oleh orang lain. Selain telah menetapkan tanggal pemakaman, para kardinal memutuskan urutan ritual dalam beberapa hari mendatang. Mereka akan mengelola tugas sehari-hari gereja selama periode hingga terpilihnya paus baru. Konklav untuk memilih paus baru biasanya berlangsung 15-20 hari setelah kematian seorang paus. Ini berarti konklav tidak akan dimulai sebelum 6 Mei. Tanggal pastinya akan diputuskan oleh para kardinal setelah pemakaman Paus Fransiskus. Sekitar 135 kardinal memenuhi syarat untuk berpartisipasi, elektor, dalam pemungutan suara rahasia. Pemilihan ini dapat berlangsung selama beberapa hari. Jika sudah terpilih, akan ada asap putih yang mengepul dari cerobong asap Kapel Sistina memberitahu dunia bahwa seorang paus baru telah dipilih. Untuk saat ini, belum ada calon terdepan yang jelas untuk menggantikan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus menunjuk hampir 80% kardinal elektor yang akan memilih paus berikutnya. Meski meningkatkan peluang, pemilihan itu belum tentu menjamin penggantinya akan meneruskan kebijakannya. Salah satu ciri khas pemerintahan Paus Fransiskus adalah keputusannya untuk menunjuk kardinal ke daerah-daerah yang jauh atau tempat-tempat di mana umat Katolik Roma merupakan minoritas. Begitu pula tempat gereja tumbuh lebih cepat daripada di barat yang sebagian besar stagnan. Suscitipientes anima
Jangan lupa subscribe ya.